Shalom saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudaraku berada. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memimpin hidup kita untuk hari esok yang lebih baik. Menyambut peringatan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya dengan topik merdeka dari perbudakan. Mari kita persiapkan diri kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga melalui firman-Mu ini, hati kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan biarlah firman ini menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, Allah menghendaki pembebasan, bukan penjajahan atau perbudakan. Allah memberikan kepada manusia kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi, tetapi tidak atas sesamanya. Kejadian 1 ayat 28. Terhadap sesamanya manusia, Allah mau supaya setiap orang menjadi penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Akan tetapi, dalam sejarah kehidupan manusia di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita dapat membaca bahwa perbudakan ternyata sudah berlangsung seusia peradaban itu sendiri. Paling tidak, ada dua hal utama yang memicu lahirnya perbudakan pada masa lalu, yaitu yang pertama, kebutuhan akan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai hal, dan yang kedua, aturan perang yang mengharuskan pihak yang kalah menjadi tawanan perang dan dijadikan sebagai budak. Itulah mata rantai yang melanggengkan perbudakan seiring perjalanan waktu. Inti dari perbudakan adalah melihat manusia hanya sekedar sumber daya. Hak, harkat, dan martabat manusia semata-mata diukur dari produktivitas. Itulah juga yang dialami oleh umat Israel ketika hidup dalam perbudakan di Mesir. Hak mereka untuk menerima perlakuan yang manusiawi sangat tergantung kepada produktivitas mereka dalam menghasilkan batu bata dan kemampuan menjilat penguasa. Tanpa itu, mereka pasti ditindas. Perbudakan tidak boleh tidak pasti menciptakan sistem hubungan antar manusia yang tidak setara. Budak akan melihat tuannya hanya sebagai musuh, dan sebaliknya, tuan akan melihat budak sebagai objek. Mereka tidak lagi mampu saling melihat sebagai sesama, seperti yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, Allah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada manusia. Allah memberikan peraturan yang harus dituruti oleh umat Israel dengan tujuan untuk membebaskan budak. Itulah yang akan kita dengarkan melalui khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, sebagaimana tertulis di kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan topik merdeka dari perbudakan. Mari kita dengarkan firman ini. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu,
dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya bagimu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, berbeda dengan aturan di tahun Yobel yang membebaskan seluruh budak, termasuk budak yang berasal dari luar orang Ibrani, nats ini khusus membicarakan kemerdekaan budak Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat 12 dijelaskan bahwa latar belakang seseorang menjadi budak adalah atas kerelaan yang disebabkan oleh kebutuhan hidup dan karena hutang. Untuk selanjutnya diatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang merelakan diri menjadi budak bagi saudaranya tidak boleh lebih dari 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, budak itu harus dimerdekakan. Yang kedua, ketika budak itu telah dimerdekakan, maka mereka tidak boleh pergi dengan tangan hampa. Mereka harus diberi bekal yang cukup untuk membiayai hidupnya sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang baru, atau mandiri dengan bekal yang mereka peroleh itu. Dan yang ketiga, apabila ada budak yang memilih untuk tetap bertahan, maka harus atas dasar sukarela, dengan alasan bahwa dia sangat mengasihi tuannya. Mengambil keputusan untuk bertahan sebagai budak di tempat tuannya tentu harus dipergumulkan dengan sangat mendalam. Sekali budak itu memutuskan untuk tetap menjadi budak di tempat tuannya, maka dia akan menjadi budak tuannya untuk selama-lamanya. Keputusan itu melibatkan budak itu dengan tuannya. Mereka harus berkomitmen untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, topik ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan bangsa lain. Bangsa kita dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Penduduk ditindas, sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan, akses pendidikan tertutup bagi rakyat jelata, diskriminasi terjadi di segala bidang kehidupan. Kerja paksa memakan banyak korban dan perbudakan adalah sesuatu yang legal di mana-mana. Rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara negara penjajah semakin makmur. Beruntunglah bangsa kita ketika segelintir anak bangsa yang terdidik mulai membangun kesadaran dan menggalang persatuan untuk melawan penjajah. Dan diproklamirkanlah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa kita merdeka dari penjajahan, merdeka dari perbudakan oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, alangkah benarnya isi pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagaimana refleksi kita menyambut peringatan 75 tahun kemerdekaan bangsa ini? Tanpa bermaksud untuk mengabaikan pencapaian-pencapaian pembangunan selama ini, perlu kejujuran kita untuk mengakui bahwa bentuk-bentuk penjajahan masih terjadi antar kelompok dan antar pribadi.
Sadar atau tidak sadar, dalam berbagai bidang kehidupan, kita masih hidup dalam sistem perbudakan. Beberapa contoh dari hal ini antara lain, banyaknya pabrik atau perusahaan yang menggaji pekerjanya di bawah UMR. Banyak pekerja lembur terpaksa dengan gaji yang tidak sesuai. Terjadinya PHK sepihak tanpa mematuhi aturan PHK yang berlaku. Contoh yang kedua, penindasan antar kelompok masyarakat. Pendirian rumah ibadah yang dihambat dan radikalisme atas nama agama yang semakin merajalela. Contoh yang ketiga, perlakuan majikan yang tidak manusiawi terhadap pembantu rumah tangga. Merubah penamaan dari pembantu rumah tangga menjadi asisten rumah tangga hanya topeng bagi sebagian besar rumah tangga, termasuk rumah tangga Kristen. Dan masih banyak lagi perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, yang pada hakikatnya adalah bentuk penindasan, bentuk penjajahan, dan semua itu adalah perbudakan. Maka melalui firman ini, marilah mengingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah membebaskan kita dari perbudakan. Itulah bukti kasih Allah kepada manusia ciptaannya. Maka respon kita adalah melaksanakan hukum dan perintah Allah itu kepada sesama kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 21, dengan jelas dikatakan, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kasih adalah sumber semua buah roh, sebagaimana ditulis di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kasih menuntut orang mengasihi. Harus kita akui bahwa hidup mengasihi adalah sulit. Akan tetapi sebagai manusia yang sudah dibebaskan dari belenggu hidup kita yang lama, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dibebaskan dari egoisme, dibebaskan dari hasrat untuk memperbudak orang lain. Yang kedua, bebaslah dalam ketaatan dan taatlah dalam kebebasan. Merdeka berarti bebas. Orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang bebas, tidak takut, kasih, dan tertib. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berumah tangga, di dalam hubungan dengan orang lain, di dalam pekerjaan, di dalam mengemban peran di tengah bangsa kita, ingatlah prinsip bebas dalam ketaatan dan taat di dalam kebebasan. Hidup merdeka bukan berarti berbuat sesuka hati. Kebebasan dan ketaatan adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Sisi yang satu tidak akan ada tanpa sisi yang lain. Ketaatan tanpa kebebasan adalah perbudakan. Dan sama halnya, kebebasan tanpa ketaatan juga adalah perbudakan. Maka marilah kita seimbangkan hak dengan kewajiban kita. Dan itulah substansi kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di akhir khotbah ini, sekali lagi kita diingatkan untuk hidup di dalam kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan, tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan.
tanpa disiplin dan tanpa penguasaan diri. Kebebasan adalah untuk mengasihi. Kiranya Roh Kuduslah yang membebaskan dan memurnikan kita. Selamat beribadah di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.